Ibu-ibu, kita masuk kepada waqidul Islam yang keenam. Pembatal keislaman yang keenam. Pertanyaannya adalah, apa urgensinya kita setiap muslim mengetahui hal-hal yang membatalkan keislaman kita? Sangat urgen sekali. Saya beri contoh, Bu. Ibu membuang uang puluhan juta, bahkan ratusan. Kalau ibu tahu ada hal yang membatalkan haji ibu lakukan tidak? Ya enggak lah Ustaz. Nah, padahal ibu boleh melakukan haji sebaik-baiknya. Tapi kalau Islam ibu batal, hajinya batal bukan? Iya Ustaz. Nah, Maka yang paling utama dijaga apa? Hajinya atau Islamnya? Islamnya Ustaz. Islam. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah 2 Al-Baqarah ayat 132. Atau harapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di surat Yusuf ayat 101. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan himpun aku, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ini harapan. Maka jagalah dia karena Islam kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kafiratlah kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka kita masuk kepada pembatal keenam, yaitu Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam au sawabihi au iqabihi kafar. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Barang siapa yang memperolok-olok sebagian dari agama Rasul SAW, seperti mengolok-olok pahalanya dan mengolok-olok dosanya, maka ia telah kafir. Bu, saya tanya sama ibu pada pertemuan lalu. Nabi membawa kebenaran bukan? Iya Ustaz. Menolak kebenaran, pahala dan dosa kebenaran bukan? Mm-mm. Al-wa'ad wal-id. Janji dan ancaman adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di surat 4 An-Nisa ayat 146 atau 164. Maaf, surat 4 An-Nisa 164. Rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Allah telah mengutus rasul-rasulnya. Tugas mereka apa? Menyampaikan peringatan. Mana hal-hal yang membinasakan agamanya. Mana hal-hal yang membuat dia terjerat di neraka. Apa hal-hal yang mau dimurkai Allah? Tanzir, peringatan. Apa yang mau dia mulia? Apa yang mau dia akan masuk surga? Apa itu rahmat Allah? Tabsyir. Maka jika kita memperolok-oloknya, maka kita menolak firman Allah. Kita menolak sabda Nabi yang sahih. Maka kafir ijma'an. Kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik Bu. Kedua, syariat Nabi bagi orang Arab atau bagi seluruh manusia, Bu? Bagi seluruh umat muslim Ustaz. Seluruh manusia, bukan orang muslim. Oh. Syariat Allah itu, risalah Muhammad itu untuk seluruh manusia. Mm. Jadi kalau ada orang mengatakan, Bufina kenapa jilbab kayak Arab loh? Ini termasuk. Ya, termasuk memperolok-olok. Mm. Sementara Allah mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di surat 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pemberi kabar gembira
dan peringatan dari dosa-dosa bagi seluruh manusia. Jadi pada dasarnya syariat Nabi mengikat semua manusia. Yang beriman, mereka memperoleh kegembiraan, tabsyir. Yang menolak kafir, mereka mendapatkan tanzir, peringatan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ketahuilah, risalah Muhammad tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia dari timur sampai barat. Tadi surat 34 ayat 28 tadi. Yang kedua, surat 7 ayat 158. Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Allah memerintahkan nabinya berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku rasul bagi kalian semua. Maka kita menolak syariat, apalagi memperolok-oloknya, maka kafirlah kita. Kafirlah kita. Karena sekali lagi, syariat mengikat. Tidak boleh ditolak. Karena kita hamba Allah yang berhak membuat petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah adalah dua. Kitab dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka menolak salah satu darinya. Kedua yang dibawa Rasulullah. Alkitab, Quran, Al-Hikmah, yani as-sunnah, maka kafir. Contoh, ada orang kasih tahu dia, ini dosa loh. Masa sih? Dosa ya, dosa ya. Sampai memang kafir. Dikasih tahu, Bu, ini berpahala loh, Bu. Ini dalilnya. Dia memperolok-olok. Lu kayak pedagang aja lo kejar pahala. Ini termasuk memperolok-olok. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang muslim punya kewajiban mencari pahala dan ridha Allah. Tidak hanya pahala, tidak hanya ridha, tapi kedua-duanya. Lihat surat 48 ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan. Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang bersamanya beriman dengannya, bertauhid, mengikuti petunjuknya, tegas, keras kepada orang-orang kafir, dan berlaku lemah lembut, berlaku kasih sayang kepada orang-orang beriman. Apa kata Allah di selanjutnya? Ya bataghuna fadlan minallahi. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, beribadah kepada Allah, ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwan. Semata-mata mencari pahala dan keridhaan Allah. Jadi mencari pahala bukan sebuah aib. Jadi mengatakan, kamu kayak pedagang loh. Jawab aja, goblok. Bukankah Nabi memuji umat ini ketika beribadah mengharapkan pahala dan mengharapkan ridha Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa, Bu? Allah tidak mungkin beri pahala kalau Allah tidak ridha. Dan Allah tidak akan ridha kecuali Allah beri pahala. Jelas? Insya Allah, Allah ridha kepada ibu, Allah beri pahala. Ibu mengharapkan pahala, Allah tidak akan berikan kecuali Allah ridha kepada ibu. Maka sisi mana saja, itu adalah hak yang wajib kita imani. Allah berkali-kali mengatakan, setiap kebaikan pasti Allah balas dengan sempurna. Banyak sekali ayat-ayat Allah jelaskan, Allah membalas kebaikan itu. Maka ada orang mengatakan, pahala ya, iya deh, pahala aja deh, ini Allah. Maka kafir. Maka dia kafir. Ya, apalagi mengatakan, saya tidak percaya pahala. Saya tidak percaya dosa. Kafir dia. Memperolok-olok saya sudah kafir. Apalagi menolaknya. Jilbab. Syariat Allah Jalla Jalaluhu. Mengatakan kepada wanita muslimah, kenapa kamu berpakaian Arab? Ini kan di Hong Kong. Kenapa kamu berpakaian Arab? Jawab, saya kan muslim. Dan berlaku bagi saya syariat Islam dimanapun saya berada. Maka orang yang memperolok-olok kafir.
Apa dalilnya? Surat 9, surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Maka katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok. Kata Allah apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah beralasan, tidak usah ngeles, tidak usah mencari uzur. Kalian kafir dengan perbuatan kalian tadi. Misalnya ada orang stand up komedi umpamanya. Dia lalu bikin syariat lucu-lucu. Ini kafir. Orang yang tampil di stand up komedi atau membuat lucu-lucu dengan syariat Allah, maka ini pemperolok-olok. Kafir dia. Waliya'udzu billahi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman justru tidak menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang mukmin membenarkan apa yang Allah syariatkan, apa yang Nabi kabarkan, apa yang Nabi bawa, wajib diimani, wajib dibenarkan. Insya Allah kita termasuk orang bertakwa. Coba lihat surat 39, surat 39 Az-Zumar ayat 33. Wallazi ja'a bis-sidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang bertakwa. Maka apabila Nabi menghabarkan tentang neraka, percaya, Bu. Nabi menghabarkan tentang surga, percaya. Nabi menghabarkan tentang pahala, dipercaya. Nabi mengharamkan, maka Bu, banyak sekali kisah-kisah Allah mengazab orang-orang memperoleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat datang kepada Nabi dan makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, makanlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dengan tangan kiri. Dia memperolok-olok Nabi dengan pongahnya, dia tak makan dengan tangan kiri. Maka Nabi berdoa sehingga dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya, tangan kanan. Ini hukuman. Ibu-ibu tahu kisah penulis kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, memiliki seorang guru ahli hadis yang mukanya keledai. Yang mukanya keledai. Dan imam ini mengajarkan hadis di balik tabir. Tidak pernah menampakkan wajahnya. Maka suatu hari Imam Ibnu Hajar iseng berjalan dan pura-pura jatuh, menimpa hijab, menimpa tabir. Maka dia lihat bagaimana wajahnya gurunya itu. Kaget dia. Lalu dia bertanya kepada gurunya itu, wahai guru, bagaimana bisa wajahmu kayak keledai begini? Maka sang guru menjawab, dahulu ketika aku membaca hadis, siapa yang mendahului imam dalam ruku dan sujud, maka Allah rubah wajah jadi keledai. Saya menganggap ini omong kosong, impossible. Saya mengatakan tidak mungkin. Dan saya mencoba mendahului imam, dan alhamdulillah Allah, wajah saya jadi keledai. Ini hukuman bagi orang-orang yang menolak pengkhabaran Rasulullah SAW. Dikisahkan pula ketika Abu Hurairah mengatakan kepada seorang, kalau kamu bangun dari tidur, maka wudhulah, cuci tanganmu. Karena kamu tidak tahu di mana kamu meletakkan tanganmu. Orang ini mengolok-olok Nabi. Dia pakai sarung tangan. Dan dia mengatakan, saya tahu di mana tangan saya diletakkan semalam. Dan ternyata tangannya masuk ke lubang pantatnya. Dan dia tidak bisa menggunakan tangannya sama sekali. Inilah hukuman di dunia bagi orang yang memperolok-olok
syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita mengolok-olok syariat Allah. Ya, kalau tidak lakukan, minimal tidak membencinya, tidak mengolok-oloknya, tidak mengejeknya. Kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli tahtaziun." Kata Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian memperolok-oloknya. Kata Allah, "Fala ta'taziru." Gak usah bilang, saya cuma bercanda kok. Itu kan hanya candaan, gak serius amal. Kata Allah tidak. Hmm. Walaupun dia canda, walaupun dia guyon, kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir dan perbuatan itu dengan memperolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Memperolok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya laki-laki berjenggot, memendekkan kumis, itu perintah Nabi. Jangan panggil dia kambing. Ini perolok-olok kafir. Atau orang apa itu namanya isbal, tidak isbal. Sarungnya di atas mata kakinya. Sebab kata Nabi, ma asfala tahtal kabaini fafinnar. Apa saja bagi laki-laki, sarung, gamis, atau celana yang panjangnya melebihi mata kaki, maka dia bersedia tempat dari neraka. Ini ancaman. Wajib kita benarkan. Kalau Anda tidak isbal, kalau Anda isbal silakan. Tapi jangan mengolok-olok yang tidak isbal. Mengatakan bahan kurangnya. Ya, bahan kurangnya, banjir ya. Ini mengolok-olok. Dan ini bisa mendatangkan kekafiran. Ketika wanita berhijab, lalu diperolok-olok, ninja, teroris, ini lebih sadis dari memperolok-olok. Maka ini kafir. Berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala tadi. Jelas ibu-ibu? Insya Allah Ustaz, jelas. Ya. Kemudian bahkan tidak boleh memanggil Rasulullah dengan nama selain beliau. Tidak boleh memanggil beliau dengan Muhammad. Dengan memperolok-olok jangan. Allah katakan di surat 33, surat 4, surat 24. Ya, ayat yang ke-63. La taj'alu du'a rasuli ya bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul itu di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian atau sebagian yang lain. Maka kalau menyebut nama Nabi Muhammad tidak boleh diperolok. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyebut nama beliau kecuali dengan bersalawat kepadanya. Dan kata Allah di surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, menghormatinya, mengagungkannya, memuliakannya. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawatlah kepada beliau dan bertaslim kepadanya. Maka kalau menyebut nama beliau, katakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Atau kalau ibu menyebutkan, ibu dengar orang mengatakan Rasulullah bersabda, kita katakan Allahumma salli alaih. Atau Allahumma salli wa sallim alaih. Kalau ibu menyebutkan nama Nabi, katakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Tidak boleh dengan sikap arogan. Tidak boleh dengan sikap sombong. Tidak boleh dengan sikap membenci. Dan tidak boleh ada penolakan pada syariat Allah Jalla Jalaluh. Ya. Nah, ibu lihat surat 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haq bi rabbihim. Dan orang-orang mukmin
dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan pada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Ayat ini mengatakan apa yang dibawa Nabi itu hak, wajib kita benarkan, beramal dengannya. Jika dia sunnah, boleh tidak dikerjakan, tapi tidak boleh mengolok-oloknya. Tapi kalau wajib, tidak boleh kita menolaknya. Jilbab, wajib. Laki-laki berjenggot, wajib. Karena kata Nabi, khaliful musyrikin. Selisilah orang-orang musyrik. Panjangkan jenggotmu dan pendekkan kumismu. Ini perintah. Dan hukum perintah asalnya wajib. Laki-laki berjenggot hukumnya wajib. Dan disyariatkan memendekkan kumisnya. Ini perintah syariat. Wajib kita benarkan. Wajib kita iakan. Dan wajib kita amalkan. Karena itu wajib. Adapun jika sunnah, maka tidak mengapa kalau kita tidak melakukannya. Akan tetapi kita tetap menghormatinya. Ibu tidak salat duha. Jangan mengolok-olok salat duha. Salat duha adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud syariat Nabi SAW. Tidak wajib. Kalau tidak mengerjakannya, tidak boleh memperolok-olok orang yang salat tahajud. Tidak boleh memperolok-olok orang yang salat duha. Tidak boleh melecehkan orang yang ibadah sunnah. Hanya beda hukumnya saja. Tapi sunnah adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan nyeletuk. Ya, jangan nyeletuk seenak perutnya. Katakan kadang-kadang kekafiran itu ada di ujung lidah kita. Memperolok saja. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Maka kamu kafir sesudah engkau beriman. Ya, engkau kafir sesudah engkau beriman. Maka ini menunjukkan bahwa hati-hatilah. Karena ketahuilah kata Nabi SAW, ada orang yang ketika respon mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridha pada kalimat itu, lalu Allah memasukkan dia ke surga. Kalimat thayyibah. Kalimat yang mengandung pujian, pengagungan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap syariat keduanya. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang tiba-tiba nyeletuk dengan sebuah ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Lalu dia masuk neraka, padahal neraka dicium begini dan begitu. Surga cium begini dan begitu. Ini menunjukkan bahwa janganlah lisan. Karena lisan sangat bahaya sekali menyebabkan kekafiran kita. Saya kira cukup. Waliya'udzubillah. Semoga kita menjaga istiqamah. Jangan sampai nyeletuk lisan kita, membuat meme, membuat lelucon terhadap salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ibu-ibu bagian yang ke-6. Insyaallah kita masuk yang ke-7 ya, yaitu sihir dan semacamnya. Ya, Saya Ustaz. kira cukup. Jelas nggak Bu? Insya Allah, Ustaz. Baik, Ada yang nanya, Ustaz. silakan ya. Tapi saya tutup dulu. Itulah dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Semoga Allah memudahkan saya menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa syariat Rasulullah itu untuk seluruh manusia dan mengolok-olok itu bisa dibilang kafir, Ustadz. Nah, apakah jika kita tidak suka pada sunnah yang misalnya poligami, memanjangkan celana dan sebagainya itu termasuk memperolok-olok, Ustadz? Baik. Tidak menggunakannya berdosa karena itu kewajiban. Ibu tidak mesti merestui suami menikah, Bu. Tapi tidak boleh membencinya. Karena yang menyuruh laki-laki menikah siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Saya benci poligami, nggak boleh. Poligami syariat Allah Jalla Jalaluhu. Surat 4 ayat 3.
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kita membenci laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya benci suami saya. Kenapa? Dia tidak bertanggung jawab atas perkawinan poligaminya. Boleh. Tapi jangan membenci poligami. Karena poligami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Membenci laki yang zalim, boleh. Paham? Saya Tapi paham. perbuatan yang dilakukan itu syariat. Maka tidak boleh diolok-olok. Tidak boleh diingkari. Wallahu a'lam. Ibu-ibu boleh ingkari karena ketidakmampuan laki-laki. Bini satu saja tidak mampu. Tidak bisa menghandle. Kenapa nikah lagi? Ya, Jelas? ya, jelas Ustaz. Ini Kakak yang boleh tolak. Ibu boleh tolak. ini dari pertanyaan saya Ustadz. Bagaimana kalau misalnya ada perempuan yang bilang, iya silahkan poligami asal jangan terjadi pada saya gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Berhak boleh. Tidak apa-apa. Para Oh, wanita tidak menginginkan samanya poligami boleh. Tidak masalah. Tetapi bukan ada dasar benci. Paham? paham. Karena poligami memiliki ekses psikologis, Bu. Mm, Manusia itu cemburu, bukan? iya Ustadz. Emosian, Bu. Mm, Dia khawatir agamanya rusak karena poligami. Maka ah, dia berharap suaminya tidak poligami. Boleh. Tapi tidak boleh membenci iya, poligami. iya. Masalahnya poligami baik. Karena Allah mensyariatkannya. Cuman Mm, aplikasinya yang batil. iya Ustadz. Jelas? Jelas Kita saja. membenci laki-laki yang mengaplikasikan poligami yang tidak sesuai syariat. Dapat Iya. muda, lupa tua. Jadi batil. Batil, iya Maka Ustadz. benci dia bukan poligaminya. Mm. Jelas? Jelas, jelas Ustaz. Nah, yang soal bukan memanjangkan celana kali ini maksudnya memendekkan celana apa isbal Ustaz bilang Isbal. tadi, heeh. Kalau kita nggak suka itu nggak apa tidak Itu termasuk berarti memperoleh. membenci syariat. Gak boleh kan? Oh, Saya nggak suka. Itu membenci. Ya, dalam kata Allah di surah 24 ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang yang menjelahi perintah Allah itu takut. Dia ditimpa fitnah ujian di dunia dan azab di akhirat. Sanksinya berat. ya Ustaz. Waliyahudzubillah. Ya. Ya Ustaz. Kemudian mana tadi? Oh ini dia. Eh, Ustadz, apakah tidak boleh memperolok-olok dan harus sorry, bukan yang ini, sorry. Afwan Ustaz. Ustaz tadi bilang tidak, apa, syariat Nabi untuk seluruh manusia dan kemudian, apakah karena hal ini kita wajib berdakwah pada non-muslim? Iya, dakwah manusia. Mmm, Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan kita orang Islam jadi saksi bagi Allah hari kiamat. mmm, Bagaimana orang kafir disiksa kalau tidak ada hujah buat mereka. Mendakwahi mereka dengan perilaku yang baik, muamalat yang baik, dan mencontohkan amal-amal Islam yang baik. Jelas? Sekali-sekali kita boleh sharing tentang keindahan Islam dan kebaikan Islam. Semoga Allah berhidayah kepada mereka. Wajib, Bu. iya Saya Ustaz. tanya, Nabi mendakwahi orang kafir bukan? Iya, mhm, Wajib. Hanya saja tidak boleh memang memaksa. maksa, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. mhm. Jelas ya? Jelas, jadi kita harus berdakwah, Ustaz, Dakwah. ya? Heeh, iya, Ustaz. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, jika sudah pernah dilakukan zaman dahulu Ustadz, apakah berarti Islam kita sudah batal tanpa kita ketahui dan Iya bagaimana? jelas. Tadi kata Allah. Fala ta'zarihu. Tidak ada alasan. Uh, Qad kafartum ba'da imanikum. Tetapi masih ada taubat. Setelah kita mengetahuinya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa apapun kalau ditaubati maka Allah mengampuni dosa-dosa. Jelas? ya, Coba lihat di surat yang ke-9 ayat yang ke-11. Fa in tabu
wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika orang-orang menyimpang itu bertaubat kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka saudara-saudara seagama. Artinya orang yang pernah berbuat dosa yang menyebabkan dia kafir, dia sadar bertaubat kepada Allah, salat, berzakat, berzakat syariat, maka Allah mengampuninya dan Allah kembali Islamnya. Jelas? Jelas Ustadz, tapi saya jadi takut nih Ustadz yang dulu-dulu Ya bertaubat bagaimana terus ya? saja, siapa tahu kita lupa kan? Hmm. Bertaubat aja, kata manusia bersalah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata. Seluruh bani Adam pasti berdosa. Dan sebagai dosa taubat kepada Allah Subhanahu wa Betul. taala. Oh, ya Ustadz. Serem juga. Ah, pertanyaan saya dari saya habis Ustadz. Cek ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau bertanya langsung Ustadz. Nggak ada yang Baik, nah, sudah selesai. baik. Nah, Alhamdulillah saya bisa menyampaikan materi sebanyak 1,5 jam. Alhamdulillah. mm, Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membuat kita tahu dan menjaga apa saja yang punya peluang membatalkan keislaman kita. Karena ketahuilah Islam kemuliaan. Islam adalah harga diri. Makanya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenarnya Allah bawanti-wanti. Jangan kita mati. Kecuali sebagai seorang muslim. Saya ulangi kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dua. Jagalah Islam yang sudah sempurna. Lalu sempurnakan. Yang kedua, kalau terjadi cacat, kembali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi kita tidak tahu bahwa perbuatan kita adalah pembatal keislaman, maka bertobatlah kepada Allah sebelum roh berada di tenggorokan. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nutup Waalaikumsalam. adalah Bu Fina karena beliau yang membuka, beliau yang menutup. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi